Pak sudah terlihat? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya. Baik, kita akan teruskan ya materi kuliah kemarin begitu ya. Tentu masih terkait dengan gelombang dalam geofisika ya. Kemudian kita sudah masuk ke apa namanya ke pembahasan tentang gelombang seismik ya. Tentu ini adalah di geofisika, ini adalah inti ya dari dari atau salah satu gelombang yang kita gunakan untuk mempelajari bumi seperti itu ya. Eh, Mempelajari bagaimana kondisi di bawah permukaan bumi seperti itu. Oke. Nah, penurunannya kemarin ya, cukup cukup panjang mungkin seperti itu dan mungkin tidak akan tidak bisa bisa dipahami dalam satu kali satu kali eh, pembahasan seperti itu kan ya. Tapi sekali lagi silakan begitu kalian mempelajari lagi ya dari apa yang sudah saya terangkan, kemudian dari literatur yang dipunya begitu kan ya, yang sempat yang sudah saya minta untuk mencari literatur terkait seperti itu, coba dikaitkan atau di link gitu kan seperti itu gitu ya. Apa yang saya terangkan dengan apa yang ada di apa yang ada di artikel begitu ya atau sumber bacaan silakan dikaitkan ya. Jika ada yang tidak paham maka bisa ditanyakan dan kita bahas seperti itu. Baik, nah apa yang sudah kita peroleh di pertemuan kemarin yaitu kita sudah mendapatkan persamaan gelombang seismik begitu kan. Terutama untuk yang kasus atau mediumnya homogeneous isotropik atau medium yang homogen dan isotropik seperti itu ya. Tentang homogen tentu relatifly lebih mudah dipahami begitu ya. Karena pengertian homogen itu ya secara apa variasi batuannya hanya satu jenis seperti itu kan ya. Oke. Kemudian terkait dengan isotropik apa saya jelaskan kemarin bahwa kalau isotropik itu dia kecepatan rambat gelombangnya itu tidak bergantung dari arah datangnya ya, tidak bergantung dari sudut azimutnya seperti itu. Jadi dari manapun datang gelombang begitu kan maka kecepatannya sama seperti itu. Kebalikannya begitu jika ada suatu apa fenomena begitu kan di mana gelombang masuk ke suatu medium, dia kecepatannya berbeda ya jika velocity jika arahnya berbeda begitu ya, maka disebut sebagai medium yang anisotropik seperti itu. Nah, kita sudah sampai ke persamaan ini begitu ya. Kalau kita lihat begitu kan, ya di sini rho adalah apa di sini? Rho di sini disebut sebagai rapat masanya ya, rapat massa mediumnya, lambda di sini ada lambda dan mu ya, itu menggambarkan sifat elastisitas dari batuannya atau dari mediumnya seperti itu ya. Lambda dan mu dikenal dengan konstanta Lem ya. Lambda sendiri mungkin agak sulit untuk untuk diartikan secara fisiknya, tetapi kalau mu adalah dia eh, modulus geser. Jadi ukuran seberapa mudah benda itu digeser seperti itu ya. Oke, oleh suatu gaya ya. Di sini mu seperti itu. Ya, jadi sekarang melibatkan ada rho, ada lambda dan ada mu seperti itu. Nah, di sini UI apa? U sendiri ya. U sendiri ada displacement ya. Karena displacement adalah dia vektor, maka dia punya arah begitu ya. Maka di sini ada indeks I ya. Misalnya di sini U-nya bisa U ke arah sumbu X, U ke arah sumbu Y, U ke arah sumbu Z begitu ya. Makanya di sini kenapa ada I di situ ya. Oke, jadi nah di sini mungkin saya perlu tuliskan di sini kali ya. Kita kembali coba balikin ya sebentar ya. Tekan dulu. Oke ya, di sini ada I, di sini I eh, bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y, bisa di sumbu Z seperti itu. Atau padanannya adalah satu, dua.
tiga gitu ya. Jadi satu itu adalah X1 yang tidak lain adalah X ya. Dua itu adalah X2 atau sumbu X2 yang tidak lain adalah Y. Dan tiganya adalah X3 yang tidak lain adalah Z begitu ya. Jadi di beberapa buku ada yang pakai XYZ langsung. Ada juga yang satu 2 3 atau X1, X2, X3 ya. Harus terbiasa dengan itu seperti itu. Nah kemudian di sini ada theta ya. Ada theta, theta sendiri adalah representasinya ini gitu kan ya. Di sini ada epsilon 11, ada epsilon 22, ada epsilon 33 ya. Jadi kita lihat indeksnya itu sama, 11, 22, 33. Nah, epsilon 11, 22, 33 itu bisa dijabarkan dari persamaan ini gitu kan. Ya, misalnya epsilon 11 ya atau kalau kita menggunakan eh, indeks satu atau ini sama dengan epsilon XX begitu ya. Seperti itu. Ini strain ke arah XX begitu ya. Saya sudah jelaskan kan apa artinya indeks satu, indeks pertama, indeks kedua kan saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka kalau ini kita masukkan ke sini ya, itu adalah setengah apa coba di sini? Dou, dou apa di sini? I-nya, I-nya kan I-nya satu ya, I-nya satu, J-nya juga satu seperti itu ya. Jadi di sini do U satu atau do U X begitu ya, seperti itu ditambah dengan do X 1 atau do X begitu ya, ditambah dengan do U X juga kan, ditambah dengan do X juga seperti itu. Jadi ini kalau kita jabarkan akan menjadi ya do U X, do X begitu ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi pengertian indeks ini harus bisa dipahami seperti itu. Oke, jadi kalau ini kita masukkan ke sini, berarti ini tidak lain adalah do UX, do X begitu kan ya dengan cara yang sama, berarti ini pun akan menjadi do UY, do Y gitu kan ya. Dengan cara yang sama, epsilon 33 pun akan do UZ, do Z seperti itu ya. Jadi theta ini dia menggambarkan bagaimana perubahan displacement arah X ya terhadap sumbu X, displacement arah Y terhadap sumbu Y, displacement sumbu Z terhadap displacement Z ke arah sumbu Z seperti itu. Nah, ini dikenal dengan dilatasi volumetrik begitu ya, disebut sebagai dilatasi volumetrik gitu kan, seperti itu. Karena ini kalau kita lihat ya turunan UX terhadap X ini kayak menggambarkan bagaimana si medium tadi dia berubah secara volumetriknya ya, apa dia bisa lebih kecil kalau arahnya ditekan atau dia lebih besar kalau dia mengembang seperti itu ya. Oke, itu yang yang kita peroleh di pertemuan kemarin seperti itu ya. Nah, ini lagi-lagi ya mungkin ini perlu kalau UI-nya ya. Jadi I-nya di sini ya saya tuliskan I-nya di sini 1, 2, 3 atau XYZ ya. Ingat ini ya. Saya eh, apa menekankan ini nih ya. Karena kemungkinan kan kalau biasanya langsung XYZ tetapi di beberapa buku ada yang pakai 1, 2, 3 seperti itu ya. Oke, ya. Nah, kalau ini kita satukan begitu kan ya. Kalau ini kita buat dalam bentuk vektor, ini kan dalam bentuk indeks ya atau per komponen ini ya. Ini rumusnya per komponen X, Y, Z begitu ya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk vektor begitu ya, maka rumusnya jadi seperti ini begitu kan. Ya, ini per komponen, ini vektor. Jadi ini hal yang sama ya. Ini hal yang sama. Rumus ini, rumus atas dengan rumus yang baris kedua itu sama. Hanya saja yang ini adalah per komponen, ini disatukan ya. Jadi dari bentuk menjadi bentuk satu vektor. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat U double aksen di sini gitu kan, ya. U double aksen di sini U-nya vektor ya. Ininya tebal gitu kan. Kalau vektornya ini tebal seperti itu. Ini maksudnya adalah do kuadrat U X atau satu ya. Do X kuadrat, do T kuadrat gitu ya. Seperti itu ke arah sumbu I misalnya seperti itu ya. Kemudian do kuadrat UY
do y do t kuadrat ya, sorry ini do t ya, do t kuadrat ke arah sumbu z ditambah dengan do kuadrat uz ke arah do t kuadrat seperti itu ke arah sumbu k ya, seperti itu. Jadi ini u double aksennya udah dalam bentuk vektor. Jadi ini kalau disatukan maka penulisannya seperti ini ya. Silakan nanti di apa saya hapus dulu ini ya, seperti itu. Nanti hmm, saya akan hapus ini ya. Yang yang penting harus paham ya maksudnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini komponen, ini vektor dan bentuk ini gitu kan kita bisa tuliskan dengan cara seperti ini ya. Jadi bentuk yang vektor ini bisa juga dituliskan menjadi seperti ini. Jadi kalau ini kan lambda ditambah mu kan. Kalau di bawah ini adalah lambda ditambah 2 mu ya. Ininya sama seperti itu. Nah, ini apa yang dijabarkan? Yang dijabarkan adalah bagian nablak atau del kuadrat U-nya ya. Jadi del kuadrat U-nya itu dijabarkan menggunakan identitas seperti ini ya. Jadi nablak kuadrat U itu bisa dijabarkan seperti ini. Jadi kalau ini kita masukkan ke sini maka diperoleh persamaan gelombang yang di bawah ini seperti itu. Oke. Jadi tiga bentuk ini adalah sama-sama persamaan gelombang seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita runut begitu kan kita sudah menurunkan persamaan gelombang satu dimensi tali ya, transversal. Kita sudah ya eh, gelombang elastik longitudinal seperti itu. Nah, sekarang kita sudah menurunkan persamaan gelombang seismik begitu ya, khususnya untuk yang mediumnya bersifat homogen dan juga isotropik seperti itu. Nah, kita harus ingat lagi, gimana nih yang persamaan gelombang waktu di gelombang tali dan gelombang elastik seperti itu, ya, ya Pak. Siap, siap Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah gelombang tali seperti ini, kita mendapatkan rumus seperti ini sama, begitu ya, bentuknya. Yang membedakan antara gelombang tali dengan dengan gelombang yang longitudinal ini adalah di satu per c kuadratnya ya. Di sini ada c. Jadi representasi untuk persamaan gelombang transversal adalah akar dari tau dibagi dengan rho. Sementara untuk yang gelombang longitudinal c-nya adalah e dibagi dengan rho. Masih ingat e itu apa? Di sini apa artinya? Modulus Pak. Agak agak pelan, Wahyu. Modulus Pak. Modulus Young ya, good ya. Modulus Young. Kalau tahu di sini adalah stres atau regangan pada talinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita kita eh, apa? Saya di waktu kuliah di minggu kedua ya, rasanya saya sudah menyampaikan seperti ini. Jadi, kapanpun begitu ya kalian melihat persamaan seperti ini, jadi ada persamaan diferensial parsial orde 2 terhadap spasial atau terhadap ruang gitu kan dihubungkan dengan turunan parsial orde 2 terhadap time maka pasti dia merupakan atau secara fisiknya dia pasti menggambarkan suatu fenomena perambatan gelombang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Anda bisa mengkaitkan persamaan ini dengan persamaan gelombang seismik nggak di sini? Jadi kalau kalau yang mudah kelihatan ya di persamaan gelombang seismik ini di sini ada turunan kedua temporal kan? Oke. Nah, sekarang di mana turunan kedua spasialnya? Coba diperhatikan. Kan saya pernah bilang kan kalau kita fenomena gelombang itu ya secara matematik, secara fisika pasti digambarkan oleh suatu bentuk persamaan turunan kedua ya yang menghubungkan turunan kedua temporal dengan turunan kedua spasial. Nah, di sini mana coba? Terlihat nggak? Loh, ini kok cuman misalnya kan ada yang nanya gini, ini Pak ini kok di sini kok turunan spasialnya turunan pertama gitu kan? Coba
Karena kalau bentuknya tidak turunan kedua temporal dengan turunan kedua spasial itu pasti bukan fenomena gelombang begitu kan? Seperti itu. Ayo, dari mana ini? Eh, yang turunan kedua spasialnya bagaimana kita mendapatkan bentuk itu dari ini? Dari dilatasi volumetriknya gitu kan, kita lihat definisi theta. Definisi theta itu adalah ini kan. Di sini ada strain ya, eh, baik untuk arah XX, arah Y, dan arah ZZ seperti itu. Nah, strain sendiri itu kan bentuknya turunan pertama spasial. Jadi di sini sudah diturunkan pertama apa, terhadap X. Tetanya sendiri merupakan turunan pertama terhadap X. Jadi kalau kita tuliskan, ini tidak lain adalah turunan kedua spasial seperti itu ya. Jadi do theta do xj itu sama dengan do apa do xj begitu ya. Dari ini semua seperti itu ya, dari ini semua ya. Jadi kalau kita apa turunan diturunkan lagi ya pasti turunan kedua kan spasial. Jadi bisa ya, bisa apa mengkaitkan antara apa antara gelombang yang paling simpel yaitu gelombang satu dimensi dengan gelombang seismik ya, sama bentuknya begitu. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Pak. Saya, oke ya. Nah, sekarang kita apa pastikan kalau tidak salah di apa di pertemuan pertama saya tanyakan kan tentang gelombang seismik itu ada berapa ya? Pasti kalau dalam bentuknya hafalan, gelombang seismik ada gelombang apa? Ada gelombang, ada body wave, ada surface wave seperti itu kan. Body wave ada gelombang P dan gelombang surface pada gelombang rel dan gelombang loop. Ya, kalau dari sisi apa? Dari sisi klasifikasinya pasti kan kalian sudah pada tahu ya, sudah pada hafal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengekstrak gelombang P dari persamaan gelombang seismik yang seperti ini? Ya, ini kan gelombang seismik ya. Ini kan persamaan gelombang seismik. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi adanya gelombang P atau gelombang S dari persamaan general ini seperti itu? Ya, nah ini akan dibahas di slide selanjutnya yang ini. Oke, ya. Ini tipikal apa ini ya di tipikal baik di science maupun di engineering seperti itu kan. Kalau kita sudah punya suatu bentuk persamaan ya, maka next stepnya apa? Ayo, masih ingat nggak kata-kata kalimat saya ini? Kalau kita sudah punya satu bentuk persamaan, maka tahap selanjutnya kita ingin apa? Substitusi atau eliminasi, Pak. Eh, oke, itu lebih ke metodologinya ya Wahyu ya, itu lebih ke metodologinya. Tapi secara general saja, kalau kita sudah punya bentuk persamaan, maka kita ingin tahu solusinya ya. Itu tipikal di apa di sains, di engineering begitu kan. Jadi kita menurunkan suatu fenomena alam, kemudian kita rubah menjadi suatu model matematik seperti itu sampai ke bentuk matematik dan selanjutnya kita ingin tahu solusinya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana metodologi untuk mencari solusi dari persamaan gelombang tadi. Caranya gimana? Begitu ya. Oke, ini di eh, kita lihat kembali persamaan gelombang seismik ini ya. Oke, jadi saya tadi kata kuncinya adalah sekarang kita ingin tahu solusinya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan solusi di sini apa? Yang mana di antara apa di dalam persamaan gelombang ini mana solusi? Yang disebut dengan solusi itu yang mana? Wah, udah pada lupa lagi nih. Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ke persamaan gelombang tali aja dulu ya, supaya ini. Oke. Nah, kalau kita lihat gelombang tali ini kan persamaan seperti ini nih ya. Ini persamaan gelombang satu dimensi lah ya, baik untuk gelombang elastik maupun untuk gelombang transversalnya seperti itu. Nah, sekarang kita yang dimaksud solusi di sini apa kemarin? Ini bentuk persamaannya ya, yang tidak lain adalah persamaan diferensial parsial. Nah, sekarang yang disebut dengan solusinya apa? Adalah U-nya gitu kan ya, displacement-nya. Jadi bagaimana pergerakan apa partikel di dalam medium itu seperti itu kan kita ingin mengevaluasi itu.
Nah, sama halnya juga ketika kita mempelajari persamaan gelombang seismik seperti itu kan. Jadi kita ingin tahu bagaimana osilasi dari partikel di mediumnya seperti itu. Nah, jadi kalau begitu yang dicari itu adalah U gitu ya atau displacement di sini. Ya, jadi ini adalah bentuk persamaannya. Kita ingin tahu solusinya adalah U-nya seperti apa nih? Perubahan U baik secara spasial ya maupun secara temporal ya. Jadi di sini U dia merupakan fungsi dari posisi X ya. Kalau satu dimensi, kalau dua dimensi tentu XY, kalau tiga dimensi XYZ gitu ya. Eh, Dan juga perubahannya terhadap waktu seperti itu. Oke, nah gimana caranya ya? Nah ini kita mengikuti nih orang-orang pinter di fisika ya. Ada yang disebut sebagai apa dekomposisi Helmholtz ya seperti itu. Nah, misalnya Pak, kenapa seperti ini ya kita ikutin saja lah. Kita ini orang-orang apa ini sudah diturunkan oleh para fisikawan begitu ya. Seperti ini caranya itu pinternya si Helmholtz ini dia apa memecah gitu kan. Karena U ini vektor begitu kan seperti itu, maka dia memecah menjadi dua suku. Pertama di sini turunan dari suatu fungsi skalar ya. Kemudian di sini itu adalah kural ya dari suatu vektor seperti itu. Ya, ini dikenal dengan dekomposisi Helmholtz. Kalau misalnya belum dipahami dalam satu kali penjelasan seperti ini, maka lagi-lagi buka lagi bukunya, begitu ya, dipelajari lagi. Kemudian nanti dilingkan dengan apa yang saya jelaskan ya, seperti itu. Nah, kemudian begitu kan. Kalau kita mengaplikasikan operator divergensi, nah siapa coba saya sekarang ingin eh, tahu siapa yang baru dengar divergensi hari ini, ya? Siapa yang baru mendengar operator divergensi hari ini? Nggak ada kan? Artinya pengertian divergensi sudah dipelajari baik ketika kita belajar di kalkulus, begitu kan? Ya, kita belajar di fisika dasar, di teori potensial, begitu kan? Pasti sudah dikenalkan dengan divergensi, ya. Kalau secara bentuk simboliknya, begitu kan? Itu adalah operator del dikalikan dengan dot, seperti itu ya. Ini adalah divergensi. Jadi yang ini nih, ya. Oke. Nah, kalau kita lakukan divergensi atau kita aplikasikan operator divergensi untuk persamaan gelombang seismik kita, begitu kan? Maka ini akan mendapatkan bentuk bahwa divergensi dari kurel yang ini dia akan nol seperti itu. Ya, dia akan bernilai nol. Kalau misalnya belum belum catch up dengan dengan statement ini begitu ya coba diperhatikan ya kok bisa begitu kan ini kok nol. Untuk yang paling mudah begitu ya kalau mungkin lebih familiar dengan vektor A, vektor B, vektor C kan ya waktu di belajar di matematik ya. Bayangkan saja kita punya vektor A gitu kan di dipergensikan dengan suatu vektor A lagi kemudian di sini ada kurel terhadap vektor B seperti itu ya. Nah, coba dari sini kalau kita lihat kok kenapa dia bisa nol ya, bisa dipelajari dari sini. Atau bisa dilacak dari sini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mengaplikasikan proses divergensi pada persamaan gelombang kita, maka apa yang akan kita peroleh adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini udah mulai menarik nih karena persamaannya sekarang sudah mulai simpel nih ya, tidak lagi apa eh, di sebelah kanannya tidak lagi ada dua komponen ya, sekarang ada tinggal satu komponen yang ini. Kalau ini kan masih dua komponen nih ya, di persamaan gelombang yang aslinya masih dua komponen. Nah, sekarang tinggal satu komponen. Yang saya maksud dengan dua komponen itu seperti ini ya. Kalau saya hapus di sini ya, ini masih ada dua komponen ini nih. Komponen ini yang pertama ya, sama komponen ini. Seperti itu ya. Tetapi setelah kita lakukan divergensi, ternyata sekarang yang tersisa hanya komponen yang sebelah kirinya gitu. Nah, ini menarik kenapa ya kalau 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 kita tuliskan di sini. Nah, kalau kita lihat begitu ya, ini sudah menjadi bentuk persamaan gelombang yang sudah kita kenal ya beberapa
minggu yang lalu seperti itu kan. Di sini ada turunan kedua spasial gitu ya. Di sini ada turunan kedua temporal. Coba ya perhatikan yang saya ini yang saya kasih bentuk ini nih. Loh Pak, ini kenapa kok apa dari mana ini apa do kuadrat do x kuadratnya begitu. Nah, ini dari sini ya. Ini ada proses nih ada del apa ada del kuadrat ya. Del kuadrat. Ini yang dikenal orang-orang fisika atau matematik disebut sebagai Laplacian ya, seperti itu. Ya, supaya ini tidak lain adalah do kuadrat do x kuadrat, do kuadrat do y kuadrat, do kuadrat do z kuadrat gitu kan. Ini tidak lain adalah turun kedua spasial. Nah, kalau begitu, begitu kan maka ini pasti ya secara secara fisiknya pasti dia menggambarkan suatu fenomena gelombang. Oke, ya, ini sudah saya yakinkan di kuliah, mulai kuliah kedua gitu kan. Kapanpun melihat persamaan diferensial parsial seperti ini, pasti secara real world, real world-nya gitu, di dunia nyatanya pasti dia menggambarkan suatu fenomena gelombang. Bisa gelombang kali, bisa gelombang dimensi apa longitudinal, bahkan di sini di gelombang seismik seperti itu. Nah, sekarang apa yang menarik di sini? Di sini ada lambda ditambah 2 mu dibagi rho kan, seperti itu. Nah, di sini ini ada 1/alfa kuadrat. Ya, coba saya mau tanya nih. Kalau begini ya, kalau kita sandingkan dua persamaan ini, ya, masih ingat nggak pengertian alfa alfa di sini apa? Alfa di sini apa nih? Ingat ke persamaan gelombang tadi dan gelombang apa? Gelombang longitudinal. Alfa di sini apa? Pasti dia punya punya makna apa di situ? Kecepatan gelombang, Pak. Ya, Kaila agak agak besar Kaila, agak coba suaranya agak agak besar. Kurang tadi. Kecepatan gelombang, Pak. Kecepatan gelombang, good. Nah, saya senang nih. Jadi ya pasti ya alfa kuadrat dia merupakan apa menggambarkan kecepatan gelombang. Nah, kalau begitu ini kita padu padankan dengan ini ya. Ini 1/alfa kuadrat. Ini lambda per lambda ditambah 2 mu dibagi dengan rho. Maka kalau seperti itu, begitu kan? Maka lambda kuadrat ya sama dengan alfa kuadrat, sorry ya, alfa kuadrat sama dengan lambda ditambah 2 mu dibagi rho, ya, atau alfa di sini adalah akar dari lambda ditambah 2 mu dibagi dengan rho, seperti itu. Ya, ada yang pernah melihat nggak ini persamaan, tadi kan ini persamaan kecepatan ya, ada yang pernah melihat nggak ini kecepatan apa nih? Atau di kuliah lain, misal di kuliah geologi, di kuliah yang lainnya di geofisika yang dasar misalnya ini apa nih maknanya apa disebutnya gitu istilahnya kecepatan gelombang P ya ya kan pernah dengar atau mungkin kalau benar-benar ya ini baru pertama kali ini tidak lain adalah kecepatan gelombang P ya jadi di sini alfa sama dengan saya tulis lagi di sini ya ditambah 2 mu dibagi rho ini tidak lain adalah kecepatan gelombang P. Oleh karena itu, ya persamaannya pun disebut sebagai persamaan untuk gelombang gelombang P seperti itu. Ya, jadi saya coba ini lagi ya, coba resumekan. Jadi pertama dari persamaan gelombang itu kita dekomposisi nih ya, solusinya menjadi dua bagian. Ya, dua bagian. Kemudian kita aplikasikan operator divergensi ya. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan ini seperti itu ya. Sehingga kita mendapatkan representasi untuk kecepatan gelombangnya. Ini disebut sebagai kecepatan gelombang P begitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kalau misalnya apa? Bayangkan sekarang ada gelombang P merambat di suatu medium, ya. Maka pertanyaannya itu akan besar kecilnya kecepatan gelombang itu akan tergantung dari apa? Berdasarkan persamaan ini. Akan tergantung dari nilai
lambda ya yang disebut sebagai konstanta Lem, ada yang menyebutnya konstanta Lem pertama ya. Ada kemudian juga bergantung kepada mu ya. Mu tidak lain adalah modulus geser ya. Seperti itu dan juga bergantung pada nilai rho atau densitasnya gitu kan ya. Nah, sementara masing-masing batuan ya, misalnya satu jenis batuan, misalnya lempung, misalnya kan, nah, lempung, misalnya dengan apa, dengan granit seperti itu, dia mempunyai nilai lambda, mu, rho yang berbeda seperti itu, sehingga dia punya kecepatan yang berbeda. Jadi kalau ada gelombang seismik masuk ke lapisan clay dengan lapisan granit misalnya, pasti dia punya kecepatan yang berbeda, gitu kan, seperti itu. Atau masuk ke batu gamping, gitu ya, atau apa gelombang yang merambat di batu gamping ya dia pasti punya kecepatan yang berbeda seperti itu. Oke, sebelum lebih jauh sampai di sini bisa dipahami dulu nggak bagaimana kemunculan gelombang P ya? Ya, Pak, paham, Pak. Bisa ya? Oh, bisa Oke ya. ya. Jadi di sini mulai nih. Jadi secara apa? Apa ya? Secara alamiah gitu kan dari persamaan gelombang begitu kan muncullah yang disebut sebagai persamaan gelombang P. Ya. Nah, kalau begitu maka gelombang P, gelombang S, gelombang Rayleigh, gelombang Love itu bukan sesuatu yang sifatnya hafalan gitu kan ya. Bahwa itu ada kategorinya ya, tapi bukan berarti tidak muncul tiba-tiba seperti itu kan, tapi ada cerita matematik atau cerita fisikanya seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah kita sudah bisa menurunkan persamaan untuk gelombang P dan juga kita bisa mengidentifikasi kecepatan gelombang P ya, seperti itu. Ya, oke. Di sini lebih supaya lebih ini lagi ada kecepatan gelombang P atau kuadrat ya. Kalau yang sebetulnya kan kecepatannya itu alfanya ya, bukan alfa kuadratnya ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan alfa sama dengan akar lambda per 2 mu bagi rho seperti itu. Nah, sekarang tentu ya kalau gelombang P sudah dapat, maka selanjutnya adalah gelombang S, begitu ya, seperti itu. Nah, sama ya, bermula bermula dari mendekomposisi vektor displacement U. Jadi dua bagian seperti itu ya. Kemudian, nah kalau tadi kita mengaplikasikan divergensi, nah sekarang kita aplikasikan curl. Curl ya, gimana membacanya? Curl ya, curl seperti ini. Kalau divergensi tadi adalah del atau nabla dot. Nah, kalau curl itu adalah nabla cross seperti itu, ya. Nah, kalau kita mengaplikasikan curl pada persamaan gelombang kita, kemudian kita gunakan identitas curl dari suatu divergensi itu sama dengan nol. Kalau tadi kebalikannya kan, divergensi dari suatu curl dia nol. Sekarang curl dari suatu divergensi adalah nol. Pernah mendengarkan ya divergensi, kurel gitu kan ya seperti itu di di kuliah-kuliah dasar matematik ya terutama di tentang apa namanya operator atau kalkulus diferensial lah seperti itu ya. Ini sudah pasti sudah mendapatkan itu. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan itu, maka kita akan mendapatkan persamaan gelombang yang seperti ini. Relatif lebih relatively lebih kompleks begitu kan ya. Karena banyak banyak di sini banyak koralnya, ada koral satu, koral dua, koral tiga sepertinya di bagian ini seperti itu ya. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ya, maka dari persamaan ini kita sekarang fokus saja ke bentuk persamaan ini. Ya. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan yang tadi, kalau tadi kan kita bisa mendapatkan kecepatannya adalah lambda ditambah 2 mu dibagi rho. Nah, sekarang coba siapa yang bisa mengidentifikasi dari sini berapa kalau kita punya persamaan gelombang seperti ini, maka representasi kecepatannya seperti apa nih? Sama dengan apa? Akar apa nih? Coba bandingkan dengan yang tadi ya, kita bandingkan juga dengan yang gelombang P dulu ya, seperti itu. Jadi gelombang P begitu ya, bentuknya seperti ini.
ya persamaannya seperti ini atau seperti ini ya, maka kecepatan gelombangnya seperti ini kan. Kita lihat bagian yang koefisiennya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ini. Coba kalau seperti ini, maka kecepatannya yang mana? Kecepatan gelombangnya yang mana? Coba representasinya. Yang Yang ini kan, yang koefisiennya lambda dibagi mu-nya seperti itu. Jadi kita mendapatkan ya kalau mau diteruskan dulu boleh seperti itu gitu kan ya. Tetapi di sini adalah satu per beta kuadrat ya. Jadi di sini kecepatannya kita sekarang menggunakan simbol beta ya. Jadi beta kuadrat sama dengan mu dibagi dengan rho atau beta sama dengan akar dari mu dibagi rho seperti itu. Oke, ya. Dan ini tidak lain adalah kecepatan gelombang es seperti itu, ya. Yang mungkin dan saya yakin ya di beberapa mata kuliah ini sudah disampaikan ya. Jadi kalau tadi alfa itu adalah 2 mu dibagi dengan sorry, lambda ditambah 2 mu dibagi dengan rho diakarkan, kalau beta atau kecepatan gelombang es adalah mu dibagi dengan rho seperti itu ya. Oke, ya. Bisa dipahami? Jadi sampai saat ini apa kita sudah bisa mendapatkan persamaan gelombang P yang tadi ya, kemudian persamaan gelombang S dan juga representasi atau formulasi kecepatannya seperti itu. Oke. Nah, oke lah, mungkin apa biasanya kalau pas bagian ini kalian lebih ini nih, lebih apa lebih gercep nih bagian hitungannya ya. Oke. Misalnya kita punya dua jenis batuan. Ini adalah sel ya. Seperti ini batuan sand ya. Ini adalah data-data eh, apa namanya sifat elastisnya ya. Jadi rapat massa untuk sel itu 2,425 gram per sentimeter kubik ya, mu-nya 4,035 gitu kan, lambdanya 12,35 seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa kecepatan gelombang P dan gelombang S untuk sel dan sand ya, serpih dan pasir seperti itu. Oke, gimana caranya? Tadi PP-nya gimana? PP sama atau alfa adalah akar dari lambda. Lambda tambah mu per Lambda rho, dua Pak. mu per Oke, good. rupa. Kalau PS apa tadi PS? Beta. Akar mu per rho, Pak. Oke, silakan dihitung ya. Nah, yang harus diingat adalah bahwa di sini lambda dan mu satuannya SI ya. Ini satuannya SI sehingga apa namanya rho-nya juga harus dimasukkan ke SI juga ya. Atau ke kilometer, meter per sorry meter, detik ya. Oke, siapa yang udah keluar angkanya?
Pak, untuk FP share-nya itu dapat 2.897 meter per sekon, Pak. Oke, sorry. Berapa? 2000. Ini saya. 2.897 meter per sekon, Pak. Sama semuanya coba. Sama nggak semuanya? 2800 kilometer per second. Oke. Yang PS-nya? Yang PS-nya itu 1.290 meter per sekon, Pak. 2009 berapa? 2000 berapa? 1.290, Pak. 1290. Bentar dulu ya, bentar dulu.
kebijakan ekspor modal mana kita akan bisa memperhatikan apa yang ini terjadi. Kita itu juga bisa respon ya kan, blessing of itu kan walaupun mereka tidak spesifik proses itu ya komunikasi kita memang dengan pakai ramen itu juga jelas bahwa di depan ini tentang apa yang waktu itu pertama kali kami tadi terlihat seperti itu ya karena tentunya kalau kita mungkin juga adalah terlihat. Nah bahkan di rapat itu saya malah menyebut kita menyampaikannya Pak tolong diberikan apresiasi besok yang kita karena sangat memprihatinkan ternyata malu bakal menunjukkan berapa sih formal dosen PG saya walaupun mereka tidak minta saja pasti kan ini memprihatinkan jadi kawan ya udah ya paling tidak pun kalau kan sekarang Pak Jero ya Pak Jero tadi kan poinnya setuju saya. Sorry sih. Oke, yang sen udah ada angka belum? Yang sen, sorry. Halo, halo, suara saya masih terdengar? Terdengar Pak. Tapi kok kecil ya? Bentar ya, kok kecil suaranya bentar ya. Pak untuk Shell itu saya dapat 2898,41 meter per second Pak. Mm-mm. Coba diulang lagi berapa? Dua 2898,41 meter per delapan second. sembilan delapan Pun komanya Pak, kita hilang aja dulu ya, kilometer per second ya. sama, Pak. Baik. Itu untuk Shell Pak, yang koreksi yang di atas. Oh, Saya yang agak sel. keliru. Oh, jadi beda ya. Nah, Ya dari Pak, mana nih bedanya ya? Mungkin tadi yang Yuli tadi mungkin koma-komanya di ini kan kali ya. dibulatkan Pak mungkin. Dibulatkan mungkin ya. Oke. 8,41 Pak. 28 9 2898,41 Pak. 8,41 gitu ya. Yang PS-nya Itu sama Pak. 1290. Ya Oke. Pak. Nah, sekarang yang ini gimana? Yang apa? Yang sen Yang Shell itu saya dapat 2853,8 Pak. dua Meter delapan per lima second. tiga. Oke, 2853. Ya. Koma Kemudian 8 PS-nya Pak. 0,8. PS-nya 1665,95 Pak. 1665,95 ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini lebih besar apa? Nah, ini menarik ya karena yang shell-nya dia PS-nya lebih besar ya, yang desain lebih kecil, sementara PS-nya dia lebih apa? Lebih besar yang sen ya, seperti itu ya. Betul ya angka-angkanya ya. Ya Pak, betul Pak. Oke, mungkin Pak, apa namanya? Oke ya. Mungkin nanti ini kita silakan angkanya di apa di refine lagi ya, angka-angkanya di refine lagi seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini artinya kita dengan mengetahui konstanta elastik lambda dan mu seperti itu kan dan juga densitas, maka kita bisa menghitung kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang gelombang S seperti itu ya. Nah, jadi kalau begitu, nilai kecepatan pun begitu kan, ya, nilai kecepatan gelombang seismik di setiap jenis batuan dia bervariasi, ya. Dengan kata lain, kita bisa sebutkan bahwa nilai kecepatan gelombang seismik itu merepresentasikan jenis jenis batuan seperti itu, ya. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang ini gambar apa nih? Ada yang sudah tahu nggak ini gambar apa? kamar penjalanan gelombang P dan S Pak di bagian bumi Pak. Coba di apa ke penjalaran gelombang atau apa ini sebetulnya? Ini menggambarkan perlapisan bumi ya, interior bumi gitu kan. Yang paling dalam disebut sebagai inner core atau inti dalam. Ya, betul kan?
Inti dalam sekitar ada di 5.200-an ya, kalau nggak salah ya seperti itu ya. Ini disebut sebagai inti dalam. Ada outer core di sini inti Di luar, luar, Pak. inti luar ya. Jadi inner core dan outer core dia membentuk suatu lapisan inti seperti itu ya. Oke. Di atasnya ada mantel ya, ada mantel mulai dari kedalaman yang paling paling apa di atas gitu kan. Kalau atasnya kan dia ada kerak ya, ada lapisan keras gitu kan. Nah, di sini ada di bawahnya ada mantel ya, sampai dengan kedalaman sekitar 2.008 atau 2.700-an ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi kita lihat bahwa inner core, outer core, mantel seperti itu, dia punya variasi nilai gelombang P. Sebagai contoh kita lihat ya. Ini misalnya bagaimana profil dari kecepatan gelombang P di mantel seperti itu, ya. Ini yang ini nih, yang tebal ya. Sementara yang apa, yang eh, putus-putus ini menggambarkan gelombang es. Nah, di bawah itu adalah densitasnya, ya. Jadi ini adalah PP atau tadi alfa gitu kan. Ini adalah VS. Kalau beta ini adalah rho seperti itu. Ya, coba sekarang saya ingin tanya nih. Coba cari gelombang di kedalaman ya, di kedalaman 2.000 lah supaya mudah ya. Di kedalaman 2.000 berapa kecepatan gelombang P-nya, berapa kecepatan gelombang S-nya, berapa nilai densitasnya. Coba gimana? Coba cari nilai yang di kedalaman 2.000. Mana 2.000? 2.000 kilometer maksudnya. Maksudnya 2.000 kilometer. Berapa PP-nya? 2.000 mana? 2.000 ini kan? Berapa PP-nya coba? Ini kita lihat yang di gelombang P. 2.000 di sini, maka kurang lebih di sinilah. Ini berapa nih harganya nih PP ini nih? 12,5, Pak. 12 ya, 12,5 atau koma sekian lah gitu ya. 0,5 terlalu tinggi kayaknya. Oh, oke 12,5 nggak apa-apa ya. Kilometer per second. PS-nya, VS-nya kira-kira di sini 7 ya. Ya, Pak, 7, Pak. Rho-nya berapa rho-nya? Mungkin 4, Pak. 4 atau 5 nih di sini. 5 kayaknya ya. 5 kayaknya ya. Ini kan 4, ini 5 di sini nih. Ya, kurang lebih Iya, 5 Pak. lah. 5, Pak. 5 gram per sentimeter kubik seperti itu ya. Nah, jadi kalau begitu ya, sifat dari kecepatan gelombang P, gelombang S dan densitas ya dari permukaan, ini permukaan di sini ya. Ini adalah permukaan bumi nih. Ini permukaan bumi ya. Ini sampai dengan inti bumi seperti itu ya. Oke, oke, seperti itu. Nah, dari sini begitu kan ya kita juga nanti bisa kebalikannya nih. Kita bisa menghitung alfa, sorry, kita bisa menghitung mu, kita bisa menghitung lambda. Nah, coba ya. Bisa dihitung nggak lambda dan mu-nya dari sini?
Bisa nggak dihitung ini? Gimana cara mendapatkan lambda dan mu dari situ? Bisa dihitung? Coba. Ini ya, sekarang dibalikan tuh. Kalau tadi kan kita punya mu, punya lambda, punya rho, kita bisa menghitung PP dan PS. Nah, sekarang dibalik. Kita punya rho, kita punya PS, kita punya PP, gitu kan. Berapa nilai lambda dan mu-nya sekarang? Ya, ini ada ya sedikit menantang lah kira-kira seperti itu ya. Dicoba ya, silakan. Pak, nilai lambda itu didapat dari nilai rho dikali PP kuadrat dikurangi 2 nu. Oke, kita lihat ya. Oke, rumusnya dulu ya. Berarti mu sama dengan tadi lambda ya. Mu dulu atau lambda dulu, Wahyu? Lambda dulu. Lambda dulu. Oke, lambda sama dengan Rho dikali PP kuadrat rho dikali PP kuadrat dikurangi 2 nu, Pak. dikurangi 2 mu. 2 nu. 2 Ya, Pak. 2 2 mu gitu ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain, tapi kan kalau begitu ya, ini kan ada mu di sini. Up, ya. Di mana di sini? Di sini ada mu kan kalau begitu ini kan lambdanya lambdanya kan kita nyari. Mu-nya kan belum tahu. Mu-nya juga belum tahu kan? Seperti itu. Oh, Pak, berarti kita cari nu dulu, Pak. Oke, Sorry, Pak. good. Boleh, silahkan. Mu itu didapat dari rho dikali PS kuadrat. Jadi kalau begitu, rho dikali PP kuadrat dikali dengan 2. Mu-nya apa tadi? Mu-nya tadi apa? Rho Rho dikali PS kuadrat. PS kuadrat. Nah, kalau rho-nya kita keluarkan kan, rho sama dengan PP kuadrat ditambah dengan 2 PS kuadrat ya, begitu ya? Ya, Pak. Ya kan? Nah, oke ya, jadi bisa dihitung di situ kan. Nah, demikian juga dan mu-nya kan, demikian dengan cara mu-nya seperti itu. Ya, silakan lah gitu ya, apa bisa dicari rumusnya. Oke ya, sekarang kita checking point dulu ya, kita checking point dulu. Coba ya, sebelum kita lanjutkan, sekarang kita checking point dulu ini. Coba apa jawaban untuk nomor satu ini? Apa yang dimaksud dengan tegangan dan regangan atau stress dan strain? Coba, siapa yang mau jawab ini? Apa? Coba siapa yang mau jawab ini? Wahyu biasanya nih. Wahyu? Pak, kalau menurut saya stres itu atau tegangan itu adalah gaya persatuan luas, Pak, yang Boleh bekerja ya. pada medium batuan, Pak. Good. Sementara Ya. strain itu atau regangan itu perubahan, Pak, bentuk ukuran bentuk atau volume batuan hasil akibat stres tersebut, Pak. Oke ya, jadi tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang, persatuan luas bidang itu ya. Oke, kalau regangan tadi adalah
perubahan panjang ya dibandingkan dengan panjangnya seperti itu kan panjang awalnya seperti itu. Good ya. Itu per definisinya. Oke. Yang kedua nih, bagaimana hubungan matematis stres dan strain di kuliah sebelumnya? Bagaimana hubungan matematis antara stres dan strain selain hubungannya baik-baik saja, begitu kan? Bagaimana? Stres ya, ini yang kuliah pertama kemarin itu ya. Jadi stres begitu ya, sama dengan konstanta elastik dikalikan dengan epsilon kan, seperti itu. Kemarin kita ini adalah IJ ya, ini KL, berarti ini IJ KL seperti itu ya. Ini hubungannya atau juga disebut sebagai hukum hukum Hooke ya, sebutnya seperti itu. Nah, ini coba apa yang dimaksud dengan medium isotropik? Coba yang barusan nih. Siapa yang mau ini? Mau angkat tangan. Tadi saya jelaskan panjang lebar nih, barusan saja. Apa yang dimaksud dengan medium isotropik? Ya, Kaila, silakan. Mau jawab? Wah, jadi medium isotropik tuh medium yang sifat fisiknya sama ke segala arah, Pak. Oke ya, apa hati-hati itu bisa bisa homogen ya. Jadi medium isotropik adalah medium ya di mana kecepatan gelombang seismik itu tidak bergantung pada arah ya. Jadi harus ada kecepatan gelombang seismiknya ya. Oke ya, jadi dia tidak bergantung pada arah datangnya seperti itu. Nah, sekarang sebutkan parameter-parameter elastisitas. Coba. Apa yang dimaksud dengan parameter elastisitas tadi apa? Kita sudah menurunkan apa saja sampai dengan pertemuan hari ini. Ya, Kaila silakan. Ya, Pak, yang pertama tuh ada lambda, Good. ada modulus geser mu, Modulus Gaussian mu, modulus Young, modulus Young, ya walaupun belum ya sampai saat ini ya, tapi oke nanti akan ada modulus Young ya. Dan modulus apa lagi? modulus bulk, Ada Pasang rasio Pak. ya kenapa Franciscus? Pasang pasang rasio Pak. Kosong rasio oke ya biasanya juga dengan sigma. Tadi yang barusan ya ada PS, ada PP kan seperti itu ya. Nanti ada modulus Young, ada modulus book, ada kosong rasio ya. Good seperti itu. Nah, sekarang sebutkan karakteristik gelombang P dan gelombang S. Siapa yang sudah tahu coba gelombang P seperti apa, gelombang S seperti apa? Mungkin dari kecepatannya dulu ya. Dari kecepatannya dulu tadi apa? PP apa tadi? Akar dari lambda tambah 2 mu dibagi dengan rho ya. VS sama dengan akar dari mu dibagi dengan rho. Seperti itu. Oke ya? Udah lagi nggak? Tadi ini ya. Ini yang ini jawaban yang apa? Jawaban nomor 6 tadi yang saya sebutkan di sebelumnya. Ya. Kalau kata gelombang P apa yang pernah kalian dengar? Gelombang P itu apa? Gelombang S itu apa? Ya. Gelombang P dan gelombang S ya. Gelombang P itu bersifat longitudinal, gelombang S itu bersifat transversal begitu ya. Makanya di awal kita membahas tentang gelombang longitudinal dan gelombang transversal yang simple ya, yang satu dimensi seperti itu. Oke.
Nah, ini tentang konstanta elastik tadi ya. Tadi ini Kailah menyebutkan modulus Young, modulus kosong rasio ya. Franciscus ada modulus Book. Nah, ini ya. Ini adalah hubungan antara modulus Young ya. Jadi dengan lambda dan mu. Jadi kalau kita tahu lambda dan mu, kita juga bisa menghitung modulus Youngnya. Kalau kita punya lambda dan mu, kita juga bisa menghitung modulus booknya. Seperti itu. Ya, kalau kalau kita punya lambda dan mu, kita juga bisa menghitung Poisson rasionya. Poisson rasio ada yang menulisnya seperti ini, ada juga yang menulisnya menggunakan sigma seperti itu ya. Oke, seperti itu. Ya, nah tadi ini pengertian tentang homogeneous, kemudian apa? eh, Homogen atau inhomogen atau heterogen gitu ya. Ada homogen, ada heterogen ya. Kemudian ada isotropik, ada anisotropik. Kalau homogen ya artinya satu batuannya jenis batuan sama. Jadi kalau lempung lempung seluruhnya. Tapi kalau heterogen berarti ada variasi ya. Satu jenis batuan dengan batuan yang lainnya. Oke, ya. Kalau anisotropik dia ada arahnya bedanya. Arah yang vertikal ya, arah yang horizontal misalnya kan dengan arah yang vertikal dia lebih lebih besar ke arah yang horizontal misalnya kan ke arah vertikalnya dia kecil ya artinya dia bergantung dari arah kan sementara yang untuk anisotropik mau kemanapun arahnya dia besar vektornya sama artinya kecepatannya sama seperti itu ya ini adalah seperti itu. Oke nah ini sebutnya rangkuman ya ini adalah rangkuman yang tadi kita apa yang tadi saya jelaskan ya di awal seperti itu oke ya. Nah, jadi sampai di sini kita punya kita runut lagi ya, kita runut lagi, kita sudah punya lambda ya, konstanta elastik itu ada mu, ada apa tadi modulus Young, ada modulus Book ya, ada Poisson rasio sigma atau tadi saya pakai P seperti ini, ada juga gelombang P dan ada gelombang S ya, seperti itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Nah, walaupun 7 begitu kan, untuk medium yang isotropik itu dia cukup diwakili oleh dua dua konstanta elastik begitu kan. Nah, kenapa? Walaupun 7 kan dia saling saling terkait seperti itu ya. Saling terkait seperti itu. Jadi ada hubungannya antara lambda, mu, E, kappa, sigma, pp dan ps seperti itu ya. Masing-masing ada hubungannya. Tabelnya seperti ini gitu ya. Tabelnya seperti ini nih. Kelihatan nggak ya? Ya, jadi ini hubungan antara masing-masing konstanta elastik gitu ya. Ada hubungannya seperti itu. Ya. Oke, tapi mungkin ini terlalu kecil ya untuk dilihat, apalagi yang pakai apa ya, pakai handphone ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini apa? Ini eh apa namanya? Ini yang tadi kita bahas ya. Jadi tadi kan kita ngitungnya dari apa? Dari gelombang P, gelombang E sama rho. Tadi kita bisa menghitung lambda dan mu kan seperti itu. Nah, sekarang juga bisa dituliskan nih bagaimana cara menghitung modulus Youngnya, bagaimana cara menghitung kapanya, atau modulus Booknya, bagaimana menghitung Poisson rasionya seperti itu ya. Jadi bisa dilanjutkan seperti itu. Baik ya. Eh Bagaimana bisa dipahami materi hari ini? Siapa? Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Ya? Ya Pak, mungkin saya satu Pak. Ya, silakan. Terkait kalau misalnya kita mendapatkan parameter-parameter hasil atau solusi yang berupa angka-angka begitu Pak, apakah kita eh, harus diharuskan untuk membulatkan atau kita mengambil keseluruhan data Pak Good ya. untuk mencapai Jadi, ketelitian Pak? mhm. Ya, ini tergantung dari seberapa detil ya atau seberapa teliti kita ingin mempunyai harga itu, begitu kan? Dibulatkan tidak ada masalah, begitu, Pak. Pembulatan juga tidak. Tapi pembulatannya yang apa? Pembulatannya jangan terlalu ini ya. Kalau misalnya begini, kalau kita mau menggunakan kecepatan kan, kecepatan misalnya mau kilometer per second
atau mau meter per second gitu kan. Ini tergantung nih gitu kan. Kalau mau kilometer per second ya berarti kita harus pembulatannya harus agak ini ya, pembulatannya terakhir aja gitu kan. Jangan dibulatkan sampai terlalu tadi kan cukup beda kan seperti itu. Tapi kalau kita meter per second mungkin agak bisa di apa bisa lebih dibulatkannya berapa di belakang koma misalnya satu di belakang koma seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tergantung kita mau menggunakan pertama satuannya kilometer per second atau meter per second ya atau kita mau seteliti apa gitu kan ya maka jawaban amannya sebetulnya ya sebaiknya di apa sebaiknya jangan dibulatkan dulu begitu kan kita lihat dulu nih apa di apa adanya sebagai contoh misalnya kalau kita punya nilai 2.800 tadi 98 gitu kan. Ini kilometer, ini kayaknya meter per second deh, sorry ya. Ini kayaknya meter per second kalau sebesar ini ya. Meter per second ya. Tadi yang angka-angka tadi ya, coba nanti diperhatikan ini adalah meter per second. Tapi kalau misalnya dalam kilometer per second kan ini 2,898 kilometer per second ya. Oke, ya. Tadi yang tadi rasanya yang tadi kalau nggak salah meter per second ya, gitu ya. Nah, dari seperti ini coba kita lihat ya. Kalau yang apa? Kalau yang meter per second, berarti kan ini tetap aja nih nilainya jangan jangan dibulatkan di sini kan. Tetapi kan untuk kilometer per second boleh kita membulatkan jadi 2,9 misalnya kan kilometer per second. Jadi itu lebih lebih aman lah seperti itu kan. Ya. Tapi kalau yang seperti ini jangan dibulatkan ini. Kalau mau dibulatkan di belakang koma di sini nih seperti itu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Baik, kalau tidak ada Bu Resti, saya rasa cukup itu dulu ya materi hari ini Baik, begitu Pak. ya. Kita akan lanjutkan deh ke yang karena kalau saya lanjutkan ke next slide itu kembali lagi ke formula yang lumayan kompleks, biar kita simpan aja lah nanti ya setelah Lebaran seperti itu. Baik, Pak. Siap. Baik ya, silakan kita foto dulu ya sebagai ininya absensinya ya seperti biasa Bu Resti. Iya, Pak. Pak, saya izin tidak nyalakan kamera, Pak. Soalnya laptop saya kameranya di bawah. Siap, 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 Saya siap, pakai nggak apa-apa Bu Resti. meja yang lebih kecil soalnya. Oke ya, ya nggak apa-apa. Dan ini karena ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum kita libur, maka selamat berlibur ya untuk yang Lebaran ya, tentu selamat Idul Fitri gitu kan, seperti itu ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Nah, bagus nih kapan nih kita ketemu lagi nih tanggalnya nih? Ada yang sok sambil difoto, sambil difoto. Siapa silakan yang bisa yang komando foto itu. Iya, Pak. Anes, silakan Anes. Satu, Ya, dua, tiga. oke Ya, udah, Pak. ya. Nah, sekarang kita kapan ketemu lagi nih? Tanggal berapa? Pak, ini mau masuk lagi tanggal 27 apa tanggal 30 aja, Pak? 27 atau 30. Oke ya. Eh, hari Senin sama Rabu. Ya, Berarti tanggal 25, Pak, mah. Tanggal tanggal 25. tanggal 25 udah masuk ya? Belum, Bu. Itu dua kalau nggak salah ya. 26 Itu 27 udah. WFA pasti, Pak. Ya, WFA ya. Kita tanggal 30 Ya, aja ya. Tanggal 30 ya. aja, Bu. Ya. Baik, Pak, tanggal 30 aja, Siap, Pak. 30 aja ya. Baik, Pak, Siap, siap. kalau begitu ya. Sekali lagi selamat apa? Selamat liburan ya dan selamat Idul Fitri ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Selamat liburan dan selamat Idul Fitri Ya, juga. oke. Saya izin untuk live ya. Baik, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak.